merayakan Hari Ulas Nasional sekaligus memperingati Hari Sumpah Pemuda. Salam menikmati serunya budaya Batak di Horas Fest 2023 bersama keluarga dan kawan-kawan tersayang. Kepada Napo Sobulung dan Hovis People, enjoy Horas Fest 2023. Boleh duduk di mana saja. Selamat datang, apa kabar Bang? Puji Tuhan baik. Kolektor benda antik dan sejarah, seorang pengusaha dan pensiunan bank yang masih aktif melestarikan budaya Batak. Amang Ina, langsung saja kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Amang Bintu Nadamna. Oke, dan narasumber saya yang terakhir adalah seorang yang sering tampil dalam Pesta Horas, Pesta Danau Toba, Pekan Raya Sumatera Utara. Dan saat ini mendirikan rumah belajar musik Batak Rumah Gondang. Dia sekaligus memproduksi alat musik Batak. Hovis People, Amang dan Ina, langsung saja kita beri tepuk tangan untuk Hardoni Sintoha. Baik, oke. Kalau gitu saya langsung saja memulai dengan Bang Agustinus, ya. Apa kabar Bang? Puji Tuhan, baik. Gimana tadi sampai di sini dari pagi atau baru sampai? Tengah hari tadi. Tengah hari ya. Gimana tanggapan Abang melihat Horas Fest ini? Horas Fest, acara yang menarik. Acara yang secara konsep mungkin 2 tahun lalu saya pengen buat acara kayak gini, tapi belum kesampaian. Belum Tapi kesampaian. beruntung ada teman-teman yang buat acara begini. Ini menarik, bagus. Pendidikan formal, saya belakang teknik. Jadi di dunia industri film itu banyak orang yang tidak berlatar belakang seni atau performance. Sinematografi, sutradara, directing itu tidak mengenyam pendidikan formal. Joko Anwar sama Remas Manjuntak itu beberapa contoh sutradara yang cukup beken yang tidak berlatar belakang sutradara di pendidikan formal. Saya juga latar belakang pendidikan teknik. Tapi selama saya pendidikan teknik, saya sejak kuliah sudah menjadi announcer, terus penyiar di beberapa radio dan TV. Jadi saya lebih kental dalam nuansa seninya. Saya bermain band, jadi musisi. Saya juga suka film, dari kecil saya nonton film, hampir semua film saya nonton. Dari zamannya layar tancap, dari kecil sampai dunia kalau film yang waktu itu saya SMA mempertontonkan film-film yang kurang baik, sampai sekarang generasi emas film Indonesia sudah mulai ke arah yang lebih baik. Saya nonton film, jadi intinya saya lebih tidak dari background film, tapi saya sangat mencintai dunia film. Oke, aku pindah dulu ke Amang Bintu. Iya. Siapa Amang, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Amang, melihat Horas Fest ini senang banget ya Amang ya. Aku pun bangga gitu ya melihatnya ada satu event yang bisa dibilang ini event yang benar-benar mengumpulkan semua generasi gitu ya, dari generasi X, milenial, Z, bahkan nanti Alpha juga kita diajak untuk melestarikan budaya. Nah, kita mau ngobrol nih Amang, sebagai seorang kolektor lukisan ya Amang ya. Dari kapan tuh Amang mulai mengkoleksi buku-buku bersejarah? Itu mulai tahun 91. 91 ya. Jadi dimulai tahun 91. Waktu itu saya udah kerja di bank BRI ya, di bank BUMN. Sehingga saya berkenalan dengan seorang nasabah. Karena mungkin saya orang baik ya, kelihatan kan orang baik juga ya. Waktu itu kan belum ada gratifikasi, saya dikasih lukisan. Jadi saya dikasih lukisan, saya tertarik dan saya frame itu di bingkai ya. Kok nggak frame-nya mahal ya, gitu ya awalnya gitu. Lalu karena udah di frame bagus, saya pajang di rumah. Saya datang lagi ke dia, kalau suka boleh tuh ambil di rumah atau di garasi sebenarnya. Itu awalnya di garasi ini, itu kan dia seorang guru SMP. Saya nggak akan pernah lupa nama bapak ini, namanya Sugino HS. Jadi dia seorang pelatih lukis istri pejabat. Apa yang terjadi? Karena dia mengira saya suka
lukisan, sehingga lukisan yang dibuang dalam tanda kutip, bekas hasil praktek sekolahnya itu di sekolah, udah nggak muat di sekolah, harus dibawa ke rumah dan dibikin di gudang. Gudang itu udah numpuk dengan tanah. Lalu akhirnya saya bawa, saya pindahkan ke rumah saya cuci dengan rinso. Saking nggak taunya sabun balok, tahu sabun balok nggak yang kuning kayak. Di pinggir jalan, tiba-tiba ada orang habis ngajar dari UI, salah satu pemilik wisata tour terbesar di Indonesia. Dia lihat, dia borong lukisannya. Saya pikir sampah kok berharga. Gitu. Akhirnya itu yang memulai saya akhirnya jadi pengen, jadi ingin tahu lukisan yang mahal itu seperti apa. Dan saya mencoba mencari buku literasi tentang buku. Saya boronglah buku-buku di Senen, saya boronglah di mana, di Palasari Bandung, di Medan, di Gantung. Buku yang saya cari untuk memperdalam ilmu pengetahuan saya tentang lukisan. Itu awalnya. Awalnya dari pemberian saja, akhirnya menjadi penasaran namanya. Penasaran. Kok sampah ada duitnya ya? Saya penasaran sama waktu sih. Berarti sampah-sampah di sini jangan salah-salah ya. Siapa tahu ada yang berharga gitu ya. Kita nggak pernah tahu gitu ya. Iya, betul. Oh, oke. Tapi sebelumnya Amang pernah nggak mengkoleksi sesuatu sebelum mendapatkan istilahnya mendapatkan barang bersejarah itu? Sudah, waktu SMP memang udah dimulai saya niat melukis yang memahat karena saya sekolah di Siantar ya, saya anak Siantar. Jadi ada guru yang selalu datang ke sekolah itu ngajar gambar burung-burung dari huruf A, B sampai hari ini melekat, dan saya mampu melukis dari huruf-huruf menjadi binatang gitu ya. Mungkin memori itu memacu saya sehingga yang Maha Kuasa Tuhan memperkenalkan saya dengan apa sebenarnya yang ada di dalam pikiran saya, dan tidak pernah salah memang apa yang menjadi apa ya harapan kita ya atau talenta kita itu. Betul sekali, setuju sekali. Kita bisa tepuk tangan dulu dong untuk semangatnya Amang Milton. Wah, kita generasi muda juga harus meniru ya semangat bahwa kita juga harus mengingat ilmu-ilmu yang sudah disampaikan dari kita kecil itu ternyata berguna loh. Nah, kalau gitu aku agak bergeser sedikit ke Bang Andoni. Apa kabar Bang? Baik. Luar biasa. Bang, generasi sekarang mungkin nggak tahu nih alat musik yang mungkin Bang Doni itu kuasai. Boleh nggak sih ceritain sedikit ya buat kita teman-teman di sini, Homes People, apa sih sebenarnya Tulila itu Bang? Oke, sebelum sebenarnya membahas kepada Tulila, tentu ada yang harus kita lihat secara global. Tulila itu sebagian kecil dari musik-musik Batak, tapi tentu di dalam upacara-upacara Batak itu ada dua ensemble Gondang Sabangunan dan ensemble Gondang Hasati. Dan di luar itu adalah instrumen tunggal. Instrumen tunggal ini ada sorga, ada tulila, ada saga-saga, ada sarung dua, ada sarung bulu, dan masih banyak lagi, ada arpa. Jadi sebuah kerinduan di mana saya pernah berpikir di masa tahun 97, 98, saya berpikir musik tradisi adalah musik masa depan. Amang memiliki kitab perjanjian lama berbahasa Sunda yang dicetak di Amsterdam tahun 1891, betul ya Amang ya? Boleh nggak sih Amang cerita sedikit tentang kitab perjanjian lama ini? Ya, jadi sebenarnya itu adalah bagian satu yang disebutkan ya. Tapi jauh, ada ratusan tahun kayak lak-lak manuskrip ya yang ditulis di daun lontar. Tapi yang tadi yang disebutkan itu adalah bagian mungkin dikutip dari salah satu media ya. Jadi saya menyampaikan bahwa saya sebenarnya mengoleksi itu selain buku, lukisan, perangko, uang kuno, mobil klasik, dan beberapa bukti sejarahnya. Ada, ini harus perlu saya beritahukan, dan foto klise-klise sejarah. Saya memiliki lebih dari 350.000 klise sejarah.
Ini harusnya bisa difilmkan juga nanti nih. Karena kalau Helnya bilang waktu wawancara saya di rumah dan saya tamu di Kick Andy, dia bilang ini orang gila yang satu ini. Artinya gini, kenapa kita mengoleksi buku tadi, buku Alkitab bahasa Sunda? Itu kan sesuatu yang menurut saya mengherankan saya juga. Ternyata di tanah Jawa Barat itu sudah dicetak loh tahun 1890 sekian. Dan yang lebih tua lagi masih ada lagi sebenarnya teknologi di luar manuskrip. Percetakan pertama tentang buku-buku langka, naskah kuno sudah dicetak. Dan yang menariknya karena itu adalah Alkitab ya. Di samping buku-buku itu tadi, saya juga mengumpulkan ratusan Alkitab ya dari berbagai bahasa baik luar negeri maupun dari lokal Nusantara. Itu mungkin bagian tadi satu yang disampaikan menjadi pertanyaan. Itu sih. Jadi kalau aku baca di sini sebenarnya Amang ini juga seorang ketua Yayasan Warisan Tokoh Bangsa. Iya. Wow, kolektor lukisan dan barang seni. Ya, jadi warisan tokoh bangsa ini jadi gini. Kenapa saya dirikan Yayasan Warisan Tokoh Bangsa? Seperti tadi yang dibilang Laesitorus ya. Ini kan bagian dari sesuatu yang harus dicatat oleh yayasan saya. Karena dia merupakan seorang tokoh yang mewariskan ya. Ini akan jadi tokoh. Tokoh apa? Salah satu produser ya. Nanti akan dikenal dalam jangka panjang. Lalu pertanyaannya, siapa yang mencatat itu? Saya bekerja sama dengan pemilik tempat ini, Profesor Renal Kasali, akan memberikan ya tokoh-tokoh Batak nanti siapa yang berprestasi. Jadi kita akan apresiasi apa yang menjadi karya, apa yang menjadi legasi daripada tokoh-tokoh kita. Itu warisan tokoh bangsa. Termasuk mungkin kita juga pasti akan kita catat. Termasuk Horace Pace. Horace Pace ini adalah sesuatu yang dimulai anak-anak muda dan saya ada di sini penasihatnya dan saya tahu betul semangat mereka membuat ini. Jadi itu alasan harus berdiri Yayasan Warisan Tokoh Bangsa. Apa yang kamu wariskan? Negara mungkin lupa untuk mencatat, tetapi kita harus mencatat. Itu mungkin ya. Wow, luar biasa. Mungkin negara lupa, tapi kita yang harus mencatatnya. Setuju ya? Kalau berbicara tentang warisan yang luar biasa, musik Batak juga menurut aku adalah sesuatu yang jiwanya tuh paling kuat. Ya, kalau dalam pesta, kalau nggak ada musik, wah, nggak ada rasanya gitu. Di pernikahan pun seperti itu. Proses film maupun proses apapun. Di sini aku baca bahwa semua koleksi Amang nih, aku pindah sedikit ke Amang Bintang. Koleksinya disimpan dalam museum pribadi, betul ya Bang ya? Iya. Apakah ada kemungkinan nih museum pribadi ini dibuka untuk umum, gitu boleh orang-orang lihat atau bagaimana? Kira-kira plannya bagaimana? Iya. Jadi memang ada kita buat dua tempat yang berbeda. Satu yang dekat sang. Jadi ada rumah, ada bagian koleksinya. Satu ada di sebenarnya tadinya mau saya tayangkan mungkin ya. Tapi nggak apa-apa, nggak ada waktu lagi ya. Jadi memang kita bisa dua tempat supaya orang pertama dalam mengoleksi suatu barang, kalau memang security atau pengamanannya, safety-nya belum maksimal, sebaiknya dipisah supaya menghindari banyak hal ya, banyak hal lah yang mungkin nggak saya cerita apa karena gangguan alam atau yang lain-lain. Harapan kita, saya pribadi, karena itu banyak dan mungkin saya kemarin dapat penghargaan dari lembaga lembaga prestasi Indonesia Dunia karena jenis banyaknya koleksi. Jadi kalau orang kan cenderung mengoleksi lukisan atau mobil klasik, saya ada yang tadi yang saya sebutkan beberapa jenis. Sehingga itu nanti akan kita butuhkan tempat yang cukup memadai sehingga
orang bisa menikmatinya. Misalnya di gedung pertemuan inilah, kita berdua ada gedung pertemuan. Tadi yang disinggung kawan-kawan kita, kalau ada datang ke pesta, marpesta, ya mulai jam 10 sampai jam 6, jam 7, kan orang yang nunggu mau ngisi kan susah ya. Kita kan merencanakan kalau Tuhan berkati, ada ruang di mana dia kalau memang belum gilirannya lihat museum-museum itu lihat tempat itu. Sampai saat ini masih kita buat di tempat kita pribadi. Ada 2 tempat yang terpisah. Tetapi harapan mimpi besar kita membuat seperti itu. Jadi ada gedung di mana ruangan yang lain bisa dipergunakan untuk menonton. Ada yang mau saya sampaikan sebelum lupa. Bapak Ibu sekalian, Amang Boru, Tondongku sekalian di sini, karena ini melestarikan seni, melestarikan budaya lewat seni. Gini, ada 2 ini kan, ada musik, ada film. Ini dua-duanya seni. Saya beberapa kali ketemu Opuye Borus, termasuk acara itu waktu itu di sebelah. Saya sampaikan begini, kalau bicara seni tema kita hari ini, bahwa orang Batak lah di Indonesia ini salah satu pelukis dan pematung yang hebat sebenarnya. Tapi saat ini kita lebih banyak melihat profesi sebagai penyanyi, tetapi penyanyinya atau pemusiknya belum ada kita lihat sekelas internasional ya hari ini. Tetapi ada pematung-pematung yang hebat, kayak misalnya Victor Sirait, ya, Dolo Rosa Sinaga, dan lain-lain. Sebenarnya kan ini bagian dari tradisi yang harus kita tumbuh kembangkan. Bapak Ibu sekalian, anak-anak muda yang gaul nih di sini, anak-anak gaul nih, jarang orang memilih profesi jadi pelukis, ya. Ya itu tadi, maunya jadi pegawai negeri. Kalau saya bercerita, kita dengan tema ini melestarikan budaya lewat sini. Budaya kita itu udah dimulai dari opung-opung kita. Mulai dari rumah Toba itu, rumah Batak lah. Pasti digambar kan, digorga namanya. Gitu, ya, digorga, dipahat, lalu dikasih warna. Ada 3 warna biasanya merah, putih, hitam. Lalu ada kuburan, dibikin patung, jadi pematung pelukis dia sekalian. Tapi saya belum melihat lagi. Tadi saya bilang sama si Laisitorus, ayo kita angkat dulu film seniman-seniman pelukis pemahat Batak yang hebat-hebat yang namanya tersimpan. Karena saat ini film yang bagus itu mencuri lukisan Raden Saleh. Ya mungkin versi Batak nanti akan kita bicarakan di sini. Artinya kalau kita bicara melestarikan seni dan budaya, lukisan termahal di Indonesia hari ini ada sampai 45 miliar. Lukisan di dunia ini ada 7,2 triliun satu lukisan. Ya, potensi ini maksud saya kemarin itu sampaikan ke Opuye Borus, kenapa kita nggak adakan dulu nih lomba melukis khusus orang Batak lewat gereja? Karena nenek moyang kita, opung kita itu dulu pematung, pelukis. Kita kampung Sialagan, semua serba batu, dipahat di sana, sekarang kita kehilangan. Artinya seniman juga kita suka, film juga kita suka. Tetapi karakter budaya nenek moyang kita itu, mohon nih dengan Horas Fest ini atau acara-acara lain, ayo kita bangun kembali. Kita bangkitkan kembali jiwa-jiwa seni Indonesia. Karena seniman-seniman Indonesia menurut saya, itulah yang membuat nanti sama dengan seperti rangkaian impian kami di Horas Fest ini. Seperti di Bali, orang di Bali itu rame bukan karena pemandangannya. Kalau pemandangannya saya kira Danau Toba yang paling bagus, ya. Tetapi budaya tadi yang disampaikan juga ada tata-tata acara, ada ngaben segala macam. Padahal di kampung kita juga itu ada. Ini harapan kita. Kita mau bangun nih para pemerhati seni budaya supaya kita bangkitkan lagi anak-anak muda ini supaya gaul dengan seni dan budaya, bahwa tidak hanya pegawai negeri, bekerja di BUMN lagi satu-satunya pekerjaan yang memberikan harapan, tetapi dunia seni di mana untuk melestarikan budaya harus kita bangun juga. Kira-kira itu. Wow, luar biasa. Nah, mungkin masih di Amang Bintang emang aku
ingin bertanya, kira-kira Amang optimis nggak seni dapat menjadi salah satu jalan untuk kita budaya Batak ini bisa terus dilestarikan? Ya, apa jalan yang harus kita lakukan? Salah satunya kita membangun media sosial, ya, kita membangun medsos, kita membangun instrumen-instrumen media sosial lainnya, Netflix ya, kalau salah ya. Dan ada sekarang misalnya edukasi seperti ini, ya Horaspes harusnya bukan Horaspes aja yang ada acara-acara lain yang tentang budaya yang harus kita bangun. Dan menurut orang pinter yang menyatukan Nusantara ini ya lewat seni dan budaya. Jadi jalan ini ya jalan untuk optimis kepada anak muda. Anak-anak muda juga jangan cuek ya. Memang bukan salah mereka juga. Kita yang tidak membangunkan mereka. Ya ini anak-anak muda, anak-anak gaul, cinta budaya nggak nih? Halo anak-anak gaul, kalau cinta bilang cinta ya. Anak-anak gaul cinta budaya nggak nih? Masih banyak yang belum misalnya belum makan kan? Anak-anak gaul cinta budaya kita nggak nih? Cinta. Nah, jadi ini satu-satunya jalan. Jalan itu seluas apapun kita siapkan. Kalau anak-anak muda sekarang tidak melalui jalan yang kita lakukan, yang kita sudah siapkan, tidak akan berguna juga. Jadi banyak media ya, media sosial, jaringan internet, seminar-seminar, Horaspes diadakan dengan saudara-saudara yang lain juga acara-acara seni budaya. Dan yang penting sebenarnya, yang penting pemerintah harus juga mendorong stakeholder memasukkan ini terus-menerus sebagai rangkaian pendidikan formal yang tidak hanya lagi belajar seni didapatkan hanya di pendidikan khusus. Ada dua yang harus kita sadari. Di Jogja ada namanya Sekolah Institut Seni Indonesia, ISI, Institut Seni Indonesia. Di Sumatera Barat ada ISI, Sumatera Barat. Di ITB ada itu, ya Institut Teknologi Bandung, tetapi bidang-bidang seni ada. Kemarin waktu saya pembicara di Komite Masyarakat Danau Toba, kami ke Pak Sandiaga Uno, udah kita rekomendasi bahwa di Tapanuli Utara harusnya ada Institut Seni Indonesia. Setuju nggak? Setuju nggak? Mudah-mudahan didengar pemerintah ya. Karena bukan seni, bukan hanya melukis, ini ada film, ini macam-macam seni. Karena memang kita dikaruniai Tuhan sumber daya manusianya. Orang-orang Batak itu diberkati sumber dayanya. Kalau di Papua tanahnya diberkati dominan, itu ya. Jadi orang-orang Batak yang terberkati, ayo kita gunakan pertanyaannya itu, masih optimis nggak? Masih ada jalan nggak? Saya yakin dengan kita bersama di sini, saya yakin semua pasti bisa kita capai asal kita mau. Ya itu optimisnya. Amin. Berarti tentunya ada koordinasi juga dari kita para orang tua untuk membuka jalan kepada generasi-generasi yang berikutnya. Enggak yang luar biasa turut mensupport Horaspes, tepuk tangan dulu dong. Wow. Dan juga kepada Bang Doni, terima kasih banyak Bang. Semoga kita semua bisa ya mengikuti apa yang Bang Doni katakan tadi. Ikuti zamanmu, jangan tinggalkan budayamu. Luar biasa, terima kasih banyak Bang. Di hashtag